Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1 tentang perlunya mengampuni tanpa batas. Kita dengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat salah terhadap aku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya, dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya dilunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya. Bukankah engkau juga harus mengasihani kawanmu itu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo, sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di sorga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kutipan bacaan Injil yang kita dengarkan tadi menampilkan satu kekasan ajaran Kristiani, yakni perihal pengampunan. Sampai berapa kali harus mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita, seseorang yang berdosa kepada kita. Bagi Petrus, pengampunan itu memiliki batas. Namun Yesus menegaskan bahwa pengampunan dilakukan terus-menerus hingga 70 kali 7 kali. Bukan hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Artinya, kita harus selalu mengampuni sebab kita sendiri adalah pendosa. Itu artinya kita sendiri senantiasa membutuhkan pengampunan juga. Yesus menghendaki agar kita tidak bosan-bosannya mengampuni, tidak jemu-jemunya mengampuni, tidak lelah mengampuni. Standar tindakan pengampunan itu adalah Allah. Dia selalu mengampuni segala kesalahan, segala dosa kita. Hal yang sama pun dituntut dari kita. Andaikan Tuhan punya standar batasan mengampuni, pertanyaannya siapakah di antara kita yang selamat? Karena itu berarti pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak pernah berdosa? Siapa yang tidak pernah mengulangi dosa yang sama?
Saudari-saudara umat beriman terkasih, kalau Anda tidak mampu atau tidak mengampuni kesalahan sesamamu, rasa dendam itu akan menjadi bumerang bagi diri sendiri. Itu sama dengan merawat luka di hati yang tidak membawa manfaat untuk kita. Karena rasa dendam inilah yang menjadi sumber segala penyakit, rohani dan jasmani. Mengampuni sesama merupakan salah satu langkah untuk penyembuhan. Mengampuni adalah langkah untuk membalut luka. Mengampuni tidak hanya memberikan damai, tidak hanya memberikan sukacita dalam hati, tetapi juga melahirkan kehidupan baru, kesehatan jasmani, dan rohani kepada kita. Mari kita saling mengampuni dan mendoakan satu sama yang lain. Dasar dari tindakan kita adalah tindakan Allah sendiri, tindakan Yesus sendiri. Sebab dia adalah kasih yang suka mengampuni. Dan kualitas tertinggi dari kasih adalah pengampunan. Tidak mudah memang saudari-saudara, tapi itu juga toh tidak mustahil. Kita ingat banyak peristiwa, banyak pengalaman, banyak contoh di mana mengampuni itu sesuatu yang mungkin. Yohanes Paulus kedua pernah ditembak dan hampir mati. Dia mengampuni Mehmet Ali Akka yang hampir saja merenggut nyawanya. Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, 27 tahun dia dipenjara oleh politik ras. Tapi ketika keluar dari penjara dan terpilih menjadi presiden, hal pertama yang dilakukan adalah mengampuni mereka yang telah merenggut kebebasannya, telah menghukum dia 27 tahun lamanya. Atau di Indonesia, saudari-saudara, pada tahun 2014 misalnya, kita ingat akan satu berita kematian tragis dari Ade Sarah Angelina Suroto dan sikap ibunya Elizabeth Diana yang mengampuni pembunuh anaknya. Dan anak itu adalah anak tunggal. Sarah meninggal dibunuh 5 Maret 2014 oleh mantan pacarnya bersama kekasih dari mantan pacarnya itu. Di depan jenazah Sarah, ibunya berkata, "Sayang, ampunilah orang-orang yang telah menyakitimu." Betapa luar biasa, betapa besar dan luas hati dari Ibu Elizabeth ini. Di depan jenazah Sarah, ibunya mampu mengucapkan itu. Dan ketika bertemu dengan kedua pembunuh anaknya, dia berkata sambil tersenyum, "Ibu tidak dendam pada kalian. Kalian masih boleh memanggil saya Mama. Dan saya percaya setelah kalian menjalani hukuman, kalian akan menjadi anak-anak yang lebih baik." Begitu selesai misa requiem untuk anaknya, saat diwawancarai oleh wartawan tentang sikapnya itu, Ibu Elizabeth berkata, "Saya tidak punya hak untuk menghakimi. Saya tidak punya hak untuk membenci dan dendam untuk membunuh anak saya karena saya percaya ini jalan terbaik dari Tuhan untuk anak saya." Anaknya dibunuh. Mestinya secara manusiawi saudara-saudari sakit hati, kecewa, ingin balas dendam. Tetapi Ibu Elizabeth menunjukkan apa yang oleh bacaan Injil hari ini tegaskan untuk kita mengampuni tanpa batas. Kalau Ibu Elizabeth bisa, saudara-saudari, Yohanes Paulus kedua bisa, Nelson Mandela bisa, kita semua pun bisa. Tetapi pertama dan utama memang kita harus mampu mengalahkan ego pribadi kita. Kita mampu merendahkan diri, baru kita kemudian naik level untuk sampai kepada mengampuni mereka yang bersalah. Semoga kita diteguhkan, kita diinspirasi, dicerahkan untuk mampu mengampuni.
dan memberi kesempatan kedua bagi siapapun yang telah menyakiti, melukai, dan berdosa terhadap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas firman-Mu yang seringkali secara manusiawi, dengan kekuatan kami sendiri, kami tak mampu untuk mewujudkannya, mengampuni mereka yang bersalah, mengampuni mereka yang berdosa kepada kami. Tapi kami percaya oleh bimbingan Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan sedikit demi sedikit untuk saling mengampuni dan hidup rukun dan damai sebagai saudara, baik dalam keluarga, dalam komunitas, dalam gereja, dan masyarakat kami. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.